Shalom, semangat pagi. Kita berjumpa lagi di Resapi, Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan. Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan, merenungkan, dan belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertata di kerajaan surga. Puji syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran, yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan sukacita. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, pada renungan pagi ini berjudul Keputusan Bersama Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita ambil adalah dari Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 15. Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 15. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di kehidupan ini seringkali kita menghadapi berbagai masalah yang membuat kita menjadi galau atau stres, karena ada banyak sekali masalah yang mungkin bagi beberapa orang mengatakan itu mudah, ataupun bagi kita itu bisa dikatakan sebagai permasalahan sulit. Begitu banyak pilihan penyelesaian atau jalan keluar yang harus kita tetapkan, bahkan tidak tahu jalan keluarnya. Masing-masing pilihan tentu ada kelebihan dan kelemahan. Mungkin kita juga akan meminta pertimbangan dari orang tua, anak-anak, atau saudara, atau tetangga, dan yang lainnya. Bahkan kita berdoa memohon petunjuk dari Tuhan. Memang tidak mudah untuk menetapkan keputusan. Demikian juga Yesus dihadapkan pada situasi di mana harus memilih beberapa murid di antara banyak pengikutnya untuk dijadikan rasul. Tertulis di Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Di mana Yesus memohon petunjuk dari Tuhan. Kemungkinan salah satunya adalah permohonan bimbingan agar ia dimampukan Allah Bapa
untuk memilih murid-murid yang tepat serta dapat mendukung misi dan pelayanannya. Dan kemudian pada ayat berikutnya, yaitu 13, pagi harinya Yesus memanggil ke-12 murid yang dipilih yang akan menjadi rasul. Yang menarik di sini adalah ada satu murid yang akan menjadi pengkhianat tetapi terpilih, yang bernama Yudas Iskariot. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan. Mengetahui akan menjadi pengkhianat, akan tetapi tetap dipilih. Di mana dalam kisah Injil secara keseluruhan, Yudas berperan dalam misi penebusan Yesus Kristus. Karena tanpa pengkhianatan, penangkapan, dan penyaliban tidak akan ada pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam peristiwa ini Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Dalam setiap permasalahan, dalam menyelesaikan maupun menentukan pilihan keputusan, baik itu pilihan mudah maupun sulit, kita seharusnya selalu menyertakan Tuhan. Dari pilihan yang besar dan rumit sampai pilihan yang kecil dan sederhana, haruslah Tuhan hadir di dalamnya, sehingga kita dimampukan untuk memilih yang tepat dan sanggup menjalaninya dengan setia. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ada banyak permasalahan yang kami alami dalam hidup ini, baik masalah sulit maupun mudah. Karena itu kami mohon kepadamu, kuatkan dan mampukan kami untuk membuat pilihan keputusan yang tepat. Amin.